Selamat beribadah kembali ya pada minggu hari ini. Bersyukur setiap kebaikan Tuhan. Sehingga kita dihantarkan di tempat ini untuk beribadah memuji kebesaran nama Dia. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau naikkan mazmur kita hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Bela Dia yang kita layakan pada siang hari ini.
Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang layak kami agungkan pada siang hari ini Yesus. Bertatalah Tuhan untuk setiap puji-pujian kami pada siang hari ini Bapa. Biarlah untuk setiap pujian yang kami naikkan ya Bapa, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami buka ibadah kami pada siang hari ini ya. Hanya di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Dialah yang memberikan kita sukacita. Dia menggantikan setiap derita kita menjadi sukacita. Haleluya. Dia selalu membuat kita tertawa. Kayamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, Mesir tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita.
setiap hati kita. Biar setiap puji-pujian dalam hati kita mengalir hanya untuk memuliakan namanya. Haleluya. Biar dengan gambus dan kecapi kita mau terus memuji Tuhan, memuliakan namanya. Gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan, bersoraklah. Hey, 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 bersuka di hadapannya, mari serukan nama Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita dengan gambus? Hey, hey, dan kecapi, yeah, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya, serukanlah, hey, hey, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara, katakan, sorak kegirangan bagi Tuhan yang telah dimenangkan. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan, bersoraklah. Hey, hey, oh, bersuka di hadapannya, serukanlah, hey, hey, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar Tuhan dari Sion, terdengar suara kegirangan dari Tuhan yang telah dimenangkan. Terdengar sorak dari Sion, terdengar sorak kegirangan dari Tuhan. Yang telah Haleluya, beri tepuk tangan kemuliaannya bagi nama Tuhan. Beri salam satu dengan nyanyiannya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Allah yang tahu setiap kerinduan kita, setiap hati kita, setiap apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Biarlah kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kau hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu
ya Bapa dalam kehidupan kami Yesus. Kau selalu menjaga setiap jalan kami Tuhan, sehingga kami tidak ke kiri maupun ke kanan ya Bapa. Haleluya. Kau selalu mempesonaku Tuhan. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah anugerah yang terindah dalam kehidupan kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa, karena Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Berkat, kasih, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu benar-benar kami rasakan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sebagai saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami kembali mau menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar benih firman Tuhan yang ditaburkan pada siang hari ini, kiranya itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang telah dipersiapkan Tuhan. Biarlah apa yang diperkatakan, yang disampaikan Tuhan, itu semua adalah isi hati Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa ya Tuhan kami, saat dan waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saya persilakan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, kegedean. Shalom semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dan pasti memberkati kita. Amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, sebenarnya bukan saya yang khotbah hari ini, tapi Pak Stephen. Cuman Pak Stephennya kemarin dirawat di rumah sakit. Ada radang usus dan dia harus di paraskopi ya. Ya. Jadi mendadak saya nggak bisa cari siapa-siapa ya. Saya dengan kekuatan Tuhan saya boleh membagikan firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Setelah saya mengamati saudara sepanjang hidup saya, baik itu secara lokal ataupun secara internasional, ternyata manusia ini dipengaruhi dengan namanya
uang, materialistis. Itu nggak bisa kita hindari terus kita menghakimi orang, enggak. Memang sudah dunia seperti ini. Kalau saya mengamati di dalam keadaan lokal, saya melihat di Indonesia ya, mereka yang terpengaruh dengan uang, sampai akhirnya mereka itu serakah, sampai akhirnya mereka itu korupsi. Dan mereka pelaku-pelaku itu bukan pelaku orang yang miskin, bukan. Kalau kita lihat anggota dewan di dalam pemerintahan, kekurangan apa mereka? Tapi kok mereka melakukan yang merugikan orang lain? Dengan korupsi, dengan penipuan, itu semua karena uang. Kalau saya melihat dunia internasional dengan pengamatnya yang luar biasa, saya dengan otak saya yang sederhana ini, kalau kita melihat perang Timur Tengah antara Israel dan Amerika dengan Iran ataupun Rusia dengan Ukraina ya. Otak sederhana saya ngamatin begini. Semua barang di dunia ini ada kadaluarsanya. Alat-alat perang juga ada kadaluarsanya. Nah, bagaimana supaya kadaluarsa ini tetap produktif? Ya dipakai, saudara. Dipakailah untuk saling apa? Saling perang. Setelah saling perang diproduksi lagi yang baru. Itu otak sederhana saya. Semua karena apa? Bisnis, uang. Jadi lingkungan kita, ngomongan kita, obrolan kita di antara teman-teman, di antara enggak jauh dari uang. Dan itu realita. Nggak bisa kita hindari yang namanya uang. Kita kerja, kita sekolah buat apa? Pasti nanti cita-citanya biar dapat duit banyak gitu. Jadi nggak bisa dihindari yang namanya uang itu. Nah, biarlah walaupun kita tidak bisa menghindari, tapi uang itu produktif di dalam hidup kita. Produktif di dalam kehidupan kita sehari-hari, produktif juga di kehidupan rohani kita, produktif juga di kehidupan kebahagiaan jiwa kita. Jangan kita dipengaruhi dengan uang, tapi biarlah uang itu kita pengaruhi. Kita gak bisa hindari yang namanya uang. Hari lepas hari itu kita bisa serakah, kita juga bisa irit. Kalau iritnya itu merugikan orang lain, itu namanya pelit, saudara. Tapi kalau irit memang terbatas ya gak apa-apa. Tapi itu menimbulkan situasi yang negatif. Saya suka ngamatin begini. Biasanya nih, dalam pengelolaan uang itu ada uang pribadi, ada uang memang buat keluarga, ada uang untuk hari-hari. Nah, itu kan ada satu tabungannya sendiri ya. Nah, misalnya yang hari-hari itu sudah mendekati kurang gitu ya. Terus kalau ada yang pinjam, ada yang minta, gue gak punya uang. Itu mana ya? Kita sudah ngebohong, saudara. Padahal ada yang kita siapkan untuk keluarga, untuk itu kita pisahin, tapi kita bisa ngebohong. Gue gak punya uang. Jadi kadang-kadang kita terbawa dengan situasi-situasi yang akhirnya kita punya attitude sebagai jati diri orang yang diberkati Tuhan hilang. Itu semua karena uang, saudara. Nah, kadang-kadang untuk mencari uang itu ya pihak bank ya atau pihak kartu kredit. Itu kalau dia sudah telepon kita, habis-habisan dia telepon kita. Ditelepon lagi. Terus kita mau berhenti, nggak bisa berhenti itu. Gimana supaya saya bilang dia berhenti gitu dengan kalimat diplomasi.
Saya lagi nyetir ya. Atau saya lagi tiduran gitu, telepon. Saya sudah tahu nih tawarin kartu kredit ataupun uang pinjaman gitu ya. Saya nolaknya gimana? Saya selalu ngomongnya begini, ya mendekati bohong tapi juga strategi gitu ya. Saya ada dalam kegiatan. Kegiatan saya apa dia nggak nanya kan? Saya bisa jawab, kegiatan saya lagi tidur. Kan bisa kan gitu ya. Oh iya Pak, pasti dia hindari. Atau kegiatan saya lagi setir, atau kegiatan saya yang lain. Itu saya supaya saya penggal ngomongannya yang nggak bisa berhenti. Dia rayu kita begitu rupa. Selalu saya ngomong gitu, saya ada kegiatan ya maaf. Oh ya Pak, pasti begitu. Kegiatannya entah lagi tidur, entah lagi ngobrol gitu, itu kegiatan. Jadi kita mau nggak mau dalam situasi kondisi karena uang itu kita sepertinya membohongi diri sendiri. Seharusnya sebagai umat Kristen yang tahu kita ini diberkati Tuhan. Kita ada ini, kalau kita lihat 10-20 tahun yang lalu siapa kita ini. Dan bisa sampai di sini semua karena Tuhan. Nah oleh sebab itu biarlah kita menghadapi yang namanya harta benda, yang menghadapi namanya keuangan, yang menghadapi yang namanya bisnis itu, kita harus punya jati diri kerajaan sorga. Jati diri kerajaan sorga gini, punya mental dan punya karakter, itu penting. Mental dan karakter itu satu mata uang yang punya dua sisi. Enggak bisa sebelah-sebelah. Dia punya mentalnya kuat, karakternya jeblok, dia nanti jadi mafia. Karena apa? Dia mentalnya kuat, berani dia, cuman karakternya jeblok. Kalau dia punya karakternya tinggi, mentalnya jeblok, dia menjadi orang yang pengecut, susah mutusin. Terserah. Kita harus punya dua mental. Mental itu beda dengan karakter. Mental itu berkaitan dengan daya juang, effort. Sedangkan karakter itu berkaitan dengan moral. Nah, kalau ujian dari karakter itu godaan. Godaan uang, godaan seks, godaan jabatan, itu moral. Jadi mental dan karakter itu harus ada. Satu ketika Keke ngomong sama saya, "Pak, SIM aku kelewatan habis." Terus ya harus bikin lagi. Itu hati-hati dengan hari ulang tahun saudara. Sebenarnya hari ulang tahun ngingetin kita, SIM kita sudah habis atau belum. Jadi pas ulang tahun lihat tuh SIM. Kadang-kadang SIM kita itu selalu dekat ulang tahun. Nah Keke lupa. Akhirnya harus buat ulang. Nggak bisa perpanjang, harus buat ulang. Nah karena buat ulang, sekalipun dia udah bisa naik mobil, udah bertahun-tahun itu Karawaci, tetap aja nggak lulus. Terus saya tawarin, ini ada teman papa, enggak katanya, dia nggak mau. Dia usaha terus saudara, daya juangnya kuat. Tapi juga dia punya karakternya kuat juga. Padahal saya udah goda, nih teman papa ada gitu. Dia gak mau, dia mau lurus. Jadi dia punya mental, berjuang. Biar capek, dia datengin. Berkali-kali kalau praktek itu gagal. Akhirnya polisinya ngelihat si Keke itu gak bisa. Nih gini caranya katanya, yuk sini sama saya. Caranya hebat tuh polisinya. Tikungan udah kamu turun. Kok turun? Ya udah lulus, kan udah lewat semuanya. Polisinya yang bawa itu. Jadi kalau misalnya kita punya mental dan karakter, itu menguntungkan sekali. Nah sekarang ini mental dan karakter itu dijeblok bener. Kita bisa punya mental itu hebat, kuat. Tapi karakter kita kadang-kadang kita merugikan orang lain. Kita punya karakter yang hebat, tapi mental kita jeblok. Kita juga merugikan orang lain.
Jadi kita harus punya dua. Nah, bagaimana kita bisa memiliki jati diri kerajaan sorga dalam menghadapi atau dalam memegang, mengelola keuangan kita. Kita masing-masing keluarga punya pengelolaan sendiri. Itu nggak bisa diganggu gugat dan itu nggak bisa dihakimi, nggak bisa dinilai sama orang lain. Itu kebijakan daripada setiap pribadi dan keluarga. Nah, tapi dalam kita menghadapi itu biarlah kita punya punya karakter dan mental. Jati diri kita, mental dan karakter itu harus dibangun lewat berkat firman Tuhan. Yuk kita baca firman-Nya dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan Matius 25 ayat 14 sampai dengan 19, 20 deh ya. Matius 25 ayat 14 demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita bicara soal ini adalah bagaimana Tuhan Yesus sedang memperlihatkan kerajaan sorga itu seperti apa. Lewat perumpamaan itu. Jadi kerajaan sorga itu bukan abstrak atau imajinasi kita, bukan. Dan bagaimana kita bisa melihat kerajaan sorga? Ternyata kerajaan sorga itu berbicara tentang perbuatan. Ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Perbuatan baik dan setia. Perbuatan baik itu menunjukkan mentalitas dan setia itu menunjukkan karakter. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hal yang sesungguhnya kerajaan Allah itu bukan suatu kerajaan yang gemilang, bukan, tapi perbuatan. Effort kita, seseorang itu, pribadi orang itu yang memiliki mental dan memiliki karakter. Jadi kita perlu mengerti bagaimana seharusnya kita dalam mengelola keuangan kita. Kita harus punya mental dan karakter. Kalau sekarang saya tanya kepada teman-teman. Kalau misalnya ada rezeki berkat, tiba-tiba ada orang yang ngasih 5 miliar, buat apa? Mungkin ada yang bilang, buat bangun usaha, buat jalan-jalan, atau lagi buat nabung, atau lagi mungkin buat rumah, buat mobil. Padahal duit belum ada 5 miliarnya, berantem itu. Ada yang mau beli mobil, beli rumah, buat usaha, 5 miliarnya itu belum ada. Tapi kalau dibilang begitu pasti akan berdebat, saya mau buat ini, buat ini. Nah, sebenarnya ada gak sih ya orang yang kasih 5 miliar
rela begitu. Nah, tuan yang ke luar negeri ini sangat rela. Karena apa saudara? Dikatakan begini, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2 talenta, yang seorang lagi diberikan 1 talenta. Jadi ada 8 talenta. Talenta itu kursnya seperti apa sih? Ternyata talenta itu ukurannya 6.000 dinar. 1 dinar itu upah harian pekerja saat itu. Kalau di kurs sekarang, mungkin pekerja sekarang 175.000 per hari. Kalau dikali 6.000, berapa tuh Yusli? 1M 50 juta ya kalau nggak salah. Jadi dia sudah mengeluarkan kurang lebih 8M. 8M. Jadi si tuan ini memiliki mental begini, bahwa dia tidak terikat dengan uang yang banyak. 8M itu bukannya daun semua saudara, benar-benar itu uang. Kalau dibeli cendol ya sepenuh lah tempat ini ya. Jadi 8M itu untuk ngasih gitu, dia kan kasih ke hambanya. Dia nggak tahu kualifikasi hamba itu seperti apa. Kualifikasi hamba itu pinter apa enggak, dia nggak tahu. Dia bakal habisin atau dia bawa lari juga dia nggak tahu. 8M dia keluarin. Jadi pemilik harta itu harus punya begini, bahwa dia yang berkuasa atas uang, bukan dia yang diikat sama uang. Dulu saya masih lugu, nggak tahu lulu gua kali ya. Jadi waktu saya kerja di proyek saudara, istrinya Sudikat Mono ya, proyeknya istrinya Sudikat Mono, itu dia bangun rumah di Permata Hijau. Rumah itu bisa zaman itu ya, kurang lebih tahun 90-an, 4 miliar, 4,5 miliar gitu ya. Nah, akhirnya laku tuh 8 rumah. 8 rumah dengan DP 2M, ada 16M. Dikasihlah itu cek kontan. Waktu dikasih cek kontan, saya yang harus setor saudara. Saya yang setor gitu. Jadi saya benar-benar bawa 16M itu sebenarnya. 16M. Cuman mungkin waktu itu masih lugu. Belum pinter kali. Kalau pinter saya jadi jahat, jadi mafia saya. Saya lari itu 16M dulu. Tahun 90 16M seperti apa? Untung aja saya bodoh dulu ya. Nah, jadi nggak gampang saudara untuk ngasih 8M, buang begitu aja. Nggak ketahuan itu hambanya itu seperti apa. Hal yang pertama, mental dan karakter daripada kerajaan sorga dalam kita menghadapi keuangan kita adalah jangan pernah kita terikat dengan uang dan harta. Selama kita tidak terikat dengan harta dan uang, kita bisa memberikan peluang bagi orang lain. Harta itu berguna memang buat kita, tapi biarlah harta itu juga berguna untuk perkembangan orang lain. Kenapa saya katakan gitu? Karena Tuhan ini mempercayakan hartanya kepada hambanya. Kebanyakan, apalagi kalau nonton film-film yang sekarang ini. Mereka tuh pamer harta. Pamer harta itu terus mengecilkan orang-orang yang miskin. Meremehkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendah, orang-orang yang bodoh mungkin. Sampai sekarang ini di Indonesia pun begitu. Mereka kalau lagi perlu atas nama rakyat, perlu dengan rakyat. Tapi kalau udah jaya, rakyat dibikin tersiksa oleh apa? Keserakahan mereka.
Itu karena mereka terikat dengan uang, nggak bebas. Kita mau saat ini kita masing-masing pasti punya uang, punya harta, punya kegiatan, punya bisnis. Tapi jangan kita terikat. Selama kita terikat, kita akan susah melihat orang lain berkembang. Kadang-kadang kalau kita sudah terikat dengan namanya harta, kita bisa jadi orang munafik gitu. Munafiknya begini, kalau kita salaman dengan orang yang sederhana gitu, salamannya biasa saja. Tapi kalau kita salaman sama orang yang mungkin itu sampai nunduk-nunduk begitu. Jadi kadang-kadang sulit itu menghadapi yang seperti itu. Oleh sebab itu, biarlah kita mau punya mental dan karakter kerajaan sorga itu, kita enggak terikat dengan yang namanya harta. Seberapa besar pun harta itu, seberapa banyak harta kita itu, jangan kita mau diikat. Karena kita harus tahu sumber semuanya itu adalah Tuhan. Yang bisa memberikan pikiran kita itu Tuhan. Yang bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk mengelola semakin hari semakin besar, itu juga Tuhan. Tuhan memberikan peluang, kesempatan kepada kita banyak kali. Nah, Tuhan ini pun dia tahu bahwa dia bisa seperti ini karena ada peluang dan kesempatan. Dia berikan jugalah kepada hamba-hambanya. Sekalipun mungkin ada resiko rugi. Ada resiko hilang begitu aja. Tapi karena mentalnya adalah mental kerajaan sorga, karakternya karakter kerajaan sorga, dia nggak terikat, nggak gampang dipengaruhi dengan yang namanya uang. Dan yang kedua ini kita bicara tentang, ini kan yang punya uang ya. Sekarang hamba itu nggak punya aset, nggak punya. Zaman itu nggak punya aset dia. Yang ada adalah tenaga dan telinga. Apa yang Tuhan katakan dia harus kerjakan. Nggak ada. Pakaian pun sesuai dengan kehendak Tuannya. Nggak ada yang bisa dipamerin gitu. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya dalam keadaan sebagai hamba. Nah sekarang dikasih 5 miliar saudara. Itu ujian itu. Ini 5 miliar buat apa? Bisa aja dia jantungan itu. Kok bisa sih dapat 5 miliar? Mati dah dia, belum dinikmati. Atau juga mungkin karena 5 miliar ini, saya bisa beli sesuatu, bisa jadi usaha, keluar dari majikannya. Dia bisa gunain itu semua. Tapi hamba ini punya mental kerajaan Allah dan punya karakter kerajaan Allah. Dia nggak lakukan itu, dia usahain itu sampai apa? Ada laba 5 talenta juga. Ada laba 5 miliar juga, bayangin. Artinya begini, ternyata orang yang dianggap itu hamba, dolos, gak bisa apa-apa, kok bisa mengelola uang sampai 5 miliar. Kadang-kadang kita suka underestimate dengan orang-orang yang rendah. Ternyata orang-orang yang rendah ini bisa menghasilkan 5 miliar saudara. Oleh karena apa? Karena ada mental dan karakter dari tuannya untuk memberi kesempatan seseorang berkembang. Dan akhirnya nyata berkembang. Jadi mental karakter daripada hamba itu adalah dikatakan baik dan setia. Kalau dia nggak baik dan setia, dia sudah kabur. Artinya dia punya daya juang untuk bisa mengelola penuh tantangan 5 miliar ini, dia bisa lewatin. Dan dia bisa melewati semua godaan-godaan yang mungkin bisa memuaskan jiwa dia. Bagaimana moral itu ditantang, tapi dia bisa keluar. Makanya dia disebut setia.
Jadi saya nggak panjangin firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita pasti menghadapi namanya keuangan. Nggak bisa, kita hindari itu. Dan juga kita nggak bisa menjudge seseorang itu tentang keuangannya. Bagaimana dia, misalnya ada yang irit, ada yang pelit, ada yang serakah. Nggak bisa kita menjudge ataupun menghakimi mereka. Yang perlu kita perhatiin adalah apakah dia punya mental dan punya karakter kerajaan Allah. Itu aja. Biarin aja orang membuat apa aja. Yang penting kita harus pikirkan bahwa kita harus memiliki mental, kita harus punya karakter kerajaan Allah. Yang pertama adalah bahwa kita nggak terikat dengan yang namanya harta benda. Karena kita tahu sumbernya adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempatan, Tuhan yang memberikan peluang. Sepanjang hari kalau dunia mengatakan kesempatan itu nggak datang 2 kali. Buat kita orang Kristen yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap hari itu kesempatan buat kita. Setiap hari itu peluang buat kita. Bagaimana mental dan karakter kita. Yang kedua adalah kita punya mental dan karakter kerajaan Allah seperti hamba ini. Mempergunakan, memaksimalkan kesempatan itu. Jangan kita rendah diri karena kita nih hamba, karena kita ini punya status yang mungkin rendah. Kalau kesempatan itu kita lakukan, itu akan berpeluang besar dan menghasilkan besar. Sudah 3 tahun saya di sini, saudara. Dan sudah saya tanda tangan untuk tahun depan. Tinggal infosnya belum dikasih. Dan terima kasih buat Feni dan buat Leo, Pak Leo dan istrinya yang sudah membantu untuk bisa harga sewa kita itu enggak seperti tahun yang lalu. Tapi sudah diturunkan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Yang saya mau ceritakan begini. Saya enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa saudara. Enggak bisa nggak bisa semua. Saya cuma dijorokin saudara. Maksud dijorokin saya dikasih kesempatan, peluang sama Tuhan. Yang tadi pertamanya saya tolak. Saya tolak karena saya tahu diri saya tahu umur saya tahu kapasitas saya tolak. Tapi Tuhan berbicara lebih keras dan akhirnya saya terima. Dan ini semua 3 tahun saya melihat penyertaan Tuhan. Sampai bisa seperti ini dan saya bisa mendapatkan teman-teman yang baik dan support. Belum lagi ada bukan dari sini, dari orang luar yang support. Pas saya dapat WA itu, saya terkaget-kaget saudara. Sepertinya saya sebenarnya udah hampir nyerah saudara. Terus kaget saya, diberi kekuatan baru saudara. Disuntik saya, terkaget-kaget lah. Artinya begini saudara, ada yang memberikan sumbangan berkat buat kita. Bagaimana kita bisa beroperasi di tempat ini. Dan itu benar-benar berkat dari Tuhan. Dan saya mau teman-teman di tempat ini punya tantangan masing-masing di dalam keuangan bisnis. Tapi milikilah mental dan karakter kerajaan Allah. Karena waktu itu kita dahulukan, maka Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja. Dia gak pernah tinggalkan kita dan dia selalu memperhatikan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita dibangun sebagai anak Tuhan yang produktif di dalam rohani kita, produktif di dalam kinerja kita, produktif di dalam pergaulan kita, oleh karena kita memiliki mental dan karakter kerajaan sorga. Amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Dunia nyata di dalam kehidupan kami memang sangat mempengaruhi cara berpikir kami, sangat mempengaruhi bagaimana kami bekerja, bagaimana kami menghadapi semua tantangan-tantangan hidup, khususnya di dalam keuangan. Kami tidak mau kami runtuh iman kami oleh karena uang. Tapi biarlah karena uang kami boleh mendapatkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain. Dan biarlah kami memiliki mental kerajaan Allah, karakter kerajaan Allah yang mempunyai effort daya juang, tetapi juga memiliki karakter yang memuliakan Tuhan, yang berdiri atas firman Tuhan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan biarkan kami kompromi dengan dunia yang semakin jahat, yang semakin materialistis ini. Ingatkan kami Tuhan Yesus, agar kami tahu semua sumber yang kami ada, baik sumber tenaga kami, sumber pikiran kami, sumber jiwa hati kami, dan sumber rohani kami hanya dari Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah mereka terbangun, tubuh jiwa roh mereka terbangun oleh karena berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi warga negara kerajaan Allah yang bermanfaat bagi banyak orang, yang mengerti akan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh benar-benar membangun iman kami untuk berdiri di atas firman-Mu. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin, dipersilakan duduk untuk jemaat Tuhan. Saya bacakan beberapa pengumuman untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Evangelis Tensi Natania. Ada nggak nih ini fotonya? Nggak ada ya? Oh ya ada. Untuk Desember ya kita kan mau ngadain Natal bersama ke Jogja. Jadi ini udah lewat 3 minggu. Kalau Bapak Ibu mau nabung dipersilakan melalui BCA Bapak Agusli. Kalaupun mau nabung manual juga nggak apa-apa, nanti melalui saya atau melalui Agus boleh, nanti saya catat. Jadi tidak begitu berat gitu ya. Kalau dadakan berat takutnya. Satu orang kan kalau ke Jogja beberapa hari pasti berasa lah ya, namanya keluarga kan ada pengeluaran seperti Bapak Gembala bilang ada masing-masing. Jadi kita cicil dikit-dikit. Dengan cicil dikit-dikit itu biar jadi bukit ya Bapak Ibu ya. Jadinya nggak berasa, nanti biar nambahnya tinggal dikit doang gitu. Ya udah itu aja pengumuman dari kami sekalian. Saya tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan Bapak Gembala untuk berdoa. Ya, kita bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami beretitut di dalam kehidupan kami hari-hari, dalam mengelola keuangan kami. Biarlah kami tidak terikat dengan yang namanya keuangan, agar kami boleh tetap mencintai Engkau lebih dari segala-galanya, dengan pengertian kami tahu sumber semuanya adalah hanya dari Tuhan Yesus, sehingga kami memiliki mental dan karakter kerajaan Allah yang memuliakan Tuhan Yesus lewat apa yang kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu. Dalam keadaan apapun jemaat-Mu, biarlah Engkau yang mengasihi mereka, memberikan jawaban-jawaban kepada mereka, menyembuhkan mereka yang sakit, mencukupkan mereka yang kekurangan. Apapun kehidupan mereka, biarlah Engkau hadir
sehingga mereka boleh menjadi kuat, sehingga mereka boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rencana Natal kami yang kami akan adakan di Jogja. Biarlah Engkau yang memperlengkapi kami, Engkau yang mencukupkan kami. Untuk teman-teman yang juga mau ikut, Tuhan juga memberkati mereka agar mereka boleh sama-sama dengan kita boleh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus dalam kegiatan bersama kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat kekasihnya Allah, angkatlah hatimu dan tanganmu, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tak Sudah